Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deliana Jelamutia dan rekan Saya Maya Estiandi. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan Analisis teori produsen dan konsumen dalam pengambilan keputusan ekonomi. Di sini ada 7 pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan teori perilaku konsumen. Yang kedua, menjelaskan teori perilaku produsen. Dan yang ketiga, menunjukkan hubungan antara keduanya dalam pasar. Ada pengertian konsumen dan produsen. Konsumen adalah orang atau pihak yang menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Produsen itu adalah orang atau pihak yang menghasilkan barang atau jasa untuk dijual kepada konsumen. Lalu di sini ada teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen membahas bagaimana seseorang membuat keputusan atau membeli barang dan jasa. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kepuasan atau manfaat setinggi-tingginya dari pendapatan yang dimiliki. Lalu ada kepuasan utilitas. Kepuasan atau utilitas adalah rasa senang atau manfaat yang diperoleh seseorang setelah mengonsumsi suatu barang atau jasa. Jadi, setiap orang memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda terhadap suatu barang. Kurva indiference dan garis anggarannya. Kurva indiference menggambarkan kombinasi dua barang yang memberikan tingkat kepuasan sama. Garis anggarannya menunjukkan batas kemampuan konsumen berdasarkan pendapatannya. Hukum permintaan. Jika harga suatu barang naik, jumlah barang yang diminta akan turun. Dan sebaliknya, jika harga turun, maka permintaan naik. Artinya, harga berbanding terbalik dengan jumlah barang yang diminta. Dan ada juga faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang ke-1, harga barang dan jasa. Yang kedua, mendapatkan konsumen. Yang ketiga, selera atau gaya hidup. Yang keempat, pengaruh sosial dan budaya. Lalu, ada teori perilaku produsen. Teori ini menjelaskan bagaimana produsen menentukan jumlah barang atau jasa yang akan diproduksi agar mendapatkan keuntungan maksimal. Ada fungsi produksinya juga. Fungsi produksi menunjukkan hubungan antara jumlah input seperti tenaga kerja atau bahan baku dengan output barang atau jasa yang dihasilkan. Contohnya, jumlah pekerja bertambah, maka hasil produksi juga meningkatkan sampai batas tertentu. Adapun faktor produksi meliputi tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Semua faktor ini saling berhubungan dalam proses menghasilkan barang atau jasa. Adapun biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan produsen untuk menghasilkan barang atau jasa. Semakin efisien produsen mengelola biaya, semakin besar pula keuntungannya. Hukum penawaran. Jika harga barang naik, jumlah barang yang ditawarkan produsen akan meningkat. Artinya, harga berbanding lurus dengan jumlah barang yang ditawarkan. Faktor yang mempengaruhi perilaku produsen biaya produksi yaitu harga barang dan biaya produksi, teknologi yang digunakan, persaingan antar produsen, dan permintaan konsumen. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang diminta konsumen sama dengan barang yang ditawarkan produsen. Pada titik ini, harga disebut sebagai harga keseimbangan. Studi kasus sederhana, misalnya saat harga cabai naik, konsumen membeli lebih sedikit, sementara petani berusaha menanam lebih banyak untuk mendapatkan keuntungan. Simpulan, konsumen berusaha mendapatkan kepuasan maksimal, produsen berusaha memperoleh laba maksimal. Interaksi keduanya membentuk harga dan jumlah barang di pasar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.